Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Senang rasanya di kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Hartini. Saya guru SD Negeri 1 Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik aksi nyata saya pada platform Merdeka Mengajar pada topik Semangat Guru 2 dengan tema kompetensi non-teknitif kurikulum Merdeka, 3 tips berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Bagaimana cara kita membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? Baik, tips yang pertama, mengajukan pertanyaan kritis. Tentunya kita sebagai seorang guru setiap harinya sudah terbiasa untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Sudahkah pertanyaan itu menstimulus jawaban berpikir kritis dari mereka? Nah, ada 4 pertanyaan yang rutin kita lakukan atau kita berikan kepada peserta didik atau sering kita sebut sebagai pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang sudah saya pelajari? Yang kedua, apa yang sudah saya mengerti? Yang ketiga, apa yang belum saya mengerti? Dan yang keempat, bagaimana saya bisa mengerti? Tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut, awal dari kita memberikan pertanyaan refleksi, pastilah peserta didik masih merasa belum bisa menjawab secara mandiri. Tentunya sebagai seorang guru, kita wajib mendampingi peserta didik. Jika pertanyaan itu selalu dilakukan secara rutin, di suatu tahapan mereka akan dapat secara mandiri menjawab pertanyaan tersebut. Guru perlu membimbing peserta didik bukan salah atau betul menjawab pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi itu bersifat luas. Kita tidak harus fokus dengan jawaban peserta didik, tapi bagaimana kita melatih peserta didik ini belajar berbicara terlebih dahulu. Kemudian, dalam pertanyaan refleksi ini bisa kita lakukan secara lisan, diskusi, tertulis, baik berupa mind mapping maupun sketch note, atau dalam bentuk yang lainnya, sesuai kebutuhan peserta didik. Tips yang kedua, dalam suatu waktu kita praktik problem solving atau cara memecahkan masalah melalui 5 langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menggagas alternatif solusi. Yang ketiga, menimbang solusi. Yang keempat, mengimplementasikan solusi. Dan yang kelima adalah evaluasi solusi. Tips yang ketiga, membiasakan peserta didik disiplin berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak hanya pada saat diminta atau pada saat kita bertanya ke peserta didik. Namun berpikir kritis harus menjadi sebuah refleks dari peserta didik itu sendiri. Ada 5 disiplin berpikir positif. Berpikir kritis. Yang pertama, pelan-pelan dan berefleksi. Yang kedua, terbuka terhadap sudut pandang lain. Yang ketiga, mencari fakta dan bukti pendukung. Yang keempat, antisipasi terhadap berbagai dampak. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan. Mengajukan pertanyaan kritis, menyediakan ruang waktu membuat praktek problem solving, dan pembiasaan berpikir kritis tentunya akan menjadikan peserta didik memiliki kemampuan berpikir tentang berpikir, atau yang sering disebut kemampuan metakognisi. Kemudian, apa kemampuan metakognisi tersebut? Kemampuan metakognisi adalah kemampuan peserta didik mampu membuat perencanaan, memonitor, dan mengakses pemahaman terhadap dirinya sendiri. Peserta didik mampu menganalisis apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, sehingga mereka mampu resilient berada di tempat yang baru. Mampu mengevaluasi diri sendiri atau mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri dapat dilakukan secara bertahap, berlanjut, dan berulang.
Baik Bapak Ibu guru hebat, selamat mencoba. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.